Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidran Anissa dari Sistem Informasi 2C. Nah, di sini saya itu mewakili teman-teman saya dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, di sini itu tentang itu analisis pada Divisi Operasional Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan. Nah, ini adalah dari anggota-anggota kelompok kami yang beranggotakan yaitu 5 orang. Yang pertama itu Ali Farhan, kedua Hairul Anissa, tiga Hera Harlina, keempat Inezia Sonia, dan yang terakhir itu Sultan Malik Fisabilillah. Nah, baiklah sebelum kita ke pembahasan analisis, terlebih dahulu kita akan membahas pada bagian itu profil Kementerian Perhubungan. Nah, pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ini atau Kemenhub biasanya dibilang adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan juga mengelola sektor transportasi di Indonesia, mencakup moda transportasi darat, laut, udara, dan juga perkeretaapian. Dengan visi terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan juga memberikan nilai tambah. Kemenhub terus berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah, memastikan keselamatan serta kenyamanan transportasi, dan juga mendukung pembangunan nasional melalui layanan transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan juga yang berkelanjutan. Nah, dalam pelaksanaannya, Kemenhub ini memiliki beberapa direktorat jenderal yang masing-masing menangani bidang transportasi tertentu, serta program unggulan seperti pengembangan transportasi massal perkotaan, digitalisasi layanan transportasi, hingga peningkatan aksesibilitas di wilayah 3P, yaitu tertinggal, terdepan, terluar, dan juga perbatasan. Nah, ini yaitu pada profil divisi operasional teknologi informasinya. Nah, pada divisi teknologi informasi di Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan, pengelolaan, dan juga pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang sangat diperlukan untuk mendukung operasional transportasi nasional. Nah, pada divisi ini bertindak sebagai penggerak utama dalam menyediakan solusi teknologi yang mendukung fungsi Kemenhub dalam mengatur sistem transportasi di berbagai sektor. Nah, seperti transportasi darat, laut, udara, dan juga perkeretaapian di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu analisis data. Nah, pada analisis data ini yang pertama itu berdasarkan sumber daya manusianya. Nah, kualifikasi SDM yang dibutuhkan pada divisi ini yang pertama itu pada segi pendidikan. Nah, lulusan di sini yaitu S1 di bidang teknologi informasi, ilmu komputer, sistem informasi, dan juga teknologi informatika. Ataupun jurusan yang terkait dalam teknologi informasi lainnya. Yang kedua yaitu memiliki sertifikasi dalam bidang yang ditawarkan. Nah, ini tuh untuk memastikan bahwa SDM yang terkait tersebut memiliki kemampuan yang telah diakui secara resmi. Selanjutnya yaitu kemampuan mengembangkan aplikasi seperti dalam web ataupun mobile. Selanjutnya yaitu paham manajemen database dan juga data center. Ini tuh karena data itu merupakan aset utama atau aset yang paling penting. Selanjutnya yaitu menguasai manajemen keamanan informasi dan juga penanganan insiden. Pada saat terjadi misalnya serangan ataupun gangguan dari sistem. Nah, untuk realitanya pada instansi ini, mayoritas SDM pada divisi IT yang berlatar belakang pendidikan S1 di bidang teknologi informasi dan juga ilmu komputer. Namun, masih sedikit pegawai yang memiliki sertifikasi internasional di bidang keamanan cyber, manajemen proyek, IT, dan juga jaringan. Pengembangan kompetensi lebih banyak dilakukan melalui pelatihan internal dan juga pelatihan eksternal yang sifatnya terbatas. Nah,
Untuk sementara, rekrutmen atau menambah SDM baru ini, yaitu melalui kebijakan CPNS ataupun P3K yang sesuai dengan kebutuhan formasi. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan teknologi. Nah, pada teknologi ini, kualifikasinya yang pertama yaitu penggunaan data center tier 3, itu minimal ya, untuk memastikan bahwa sistem tetap jalan dengan stabil dan juga aman. Nah, selanjutnya yaitu infrastruktur jaringan harus menggunakan next generation firewall, yaitu firewall generasi terbaru yang mampu mendeteksi ancaman secara lebih cerdas. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan aplikasi yang berbasis cloud dan juga sistem keamanan multi-layer security atau keamanan yang berlapis. Yang keempat yaitu perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP untuk integrasi operasional. Selanjutnya yaitu standar software development yang mengacu pada DevOps dan CI atau CD. Nah, selanjutnya untuk realita pada instansi Kemenhub ini. Pada divisi IT, Kemenhub ini menggunakan berbagai teknologi untuk dukungan berbagai layanan dan juga aplikasi di sektor transportasi. Nah, teknologi tersebut mencakup sistem web teknologi, infrastruktur TIK dengan firewall. Nah, aplikasinya itu seperti Shift Kapal, Sejuka, Simala, ataupun yang lainnya. Nah, selain itu, Kominhub ini juga memanfaatkan teknologi seperti Area Traffic Control System atau ATCS dan juga Sistem Informasi Manajemen Risiko. Nah, selanjutnya yaitu proses bisnis. Nah, untuk proses bisnis ini, kualifikasinya yang pertama itu pengembangan sistem dan juga aplikasi. Yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan juga implementasi, hingga pengelolaan perubahan sistem. Selanjutnya yaitu pengelolaan infrastruktur IT. Nah, pada pengelolaan infrastruktur IT ini, dia itu mengelola pusat data, server, jaringan, basis data, serta penyimpanan data. Yang ketiga yaitu layanan dukungan teknis untuk menyediakan help desk, menangani gangguan, permintaan layanan, serta pengelolaan aset dan juga basis pengetahuan IT. Nah, yang terakhir yaitu keamanan IT. Pada keamanan IT ini, implementasi kontrol keamanan, pengelolaan hak akses, pengamanan data, pemantauan ancaman, serta penanganan insiden dan juga perencanaan keberlanjutan bisnis. Nah, untuk realitanya pada proses bisnis ini yang pertama itu pengembang sistem informasi, yaitu mengembangkan dan juga memelihara sistem transportasi, pelayanan dan juga perkeretaapian. Yang kedua itu pengelolaan infrastruktur TIK, teknologi informasi dan komunikasi TIK itu, yaitu mengelola server, jaringan dan juga perangkat keras untuk kelancaran operasional. Selanjutnya yaitu layanan dukungan teknis. PDIT itu menyediakan layanan helpdesk selama 24 jam per 7 atau 20 sehari 24 jam sampai seminggu lebih untuk penanganan gangguan IT. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi. PDTI ini membuat aplikasi pendukung tugas Kemenhub seperti pemantauan lalu lintas dan layanan publik ataupun sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu pengamanan sistem informasi. Ini tuh menjaga keamanan data dan juga sistem Kemenhub dari ancaman cyber. Selanjutnya yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan juga spesifikasi dari SDM. Nah, kualifikasinya yang pertama itu pendidikannya itu minimal S1, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, ataupun Sistem Informasi. Yang kedua itu sertifikasi tambahan di bidang keamanan cyber dan juga manajemen proyek IT seperti PMP ataupun sebagainya. Nah, untuk realitanya, yang pertama itu kebanyakan atau mayoritas itu dari lulusan S1 TK. Nah, yang kedua itu hanya sebagian kecil pegawai yang memiliki sertifikasi global. Yang terakhir yaitu program pengembangan kompetensi berbasis pelatihan internal dan juga eksternal itu sudah berjalan. Tapi untuk cakupannya itu masih terbatas. Nah, selanjutnya ini
perbandingan standar ideal dan juga kondisi nyata. Ada 4 aspek di sini. Yang pertama yaitu aspek SDM atau sumber daya manusia. Pada standar idealnya, minimal itu lulusan S1 dan juga memiliki sertifikasi internasional. Nah, untuk realitanya, kebanyakan hanya lulusan S1 dan juga minim sertifikasi. Nah, gap-nya ini sekitar 40%. Yang kedua itu proses bisnis. Pada standar idealnya yaitu SOP atau Standard Operating Procedure, pengembangan sistem yang lengkap dan juga audit keamanan yang ketat. Untuk realitanya, SOP ini ada, tetapi untuk audit itu keamanannya masih kurang, atau masih lemah. Nah, untuk gap-nya ini sekitar 30%, karena hal ini bisa berdampak pada kerentanan sistem terhadap kesalahan atau serangan. Selanjutnya itu teknologi. Pada teknologi ini, yaitu menggunakan server class enterprise, serta IDS atau IVS yang sudah modern untuk mendeteksi dan juga mencegah intrusi. Nah, untuk realitanya dia ini menggunakan firewall dan juga VPN standar dan juga IDS yang masih minim. Nah, untuk gap-nya ini sekitar 20% karena artinya ini tuh infrastruktur teknologinya belum maksimal untuk menghadapi ancaman cyber. Nah, untuk pendidikan SDM-nya minimal itu S1 TI dan juga memiliki sertifikasi. Nah, untuk realitanya dia ini rata-rata S1, tetapi sertifikasinya itu kurang atau masih minim. Nah, jadi gap-nya ini sekitar 10%. Nah, meski gap-nya ini kecil, terbilang kecil, yaitu 10%, kita itu tetap perlu memperhatikan untuk meningkatkan kualitas melalui pelatihan khusus untuk TI. Nah, selanjutnya yaitu strategi untuk menutup gap. Nah, yang pertama itu penguatan SDM. Pertama ini pelatihan sertifikasi internasional seperti CEH, CISSP, ataupun yang lainnya bagi staf IT. Yang kedua itu rekrutmen SDM baru yang sudah bersertifikasi. Selanjutnya yaitu pengembangan proses bisnis. Nah, yang pertama ini penerapan ISO atau IEC 27001 sepenuhnya untuk keamanan informasi, dan juga selanjutnya itu audit internal rutin dan juga eksternal setiap semester. Yang ketiga yaitu upgrade teknologi. Yang pertama implementasi IDS atau IVS modern seperti Snort atau pun lainnya. Yang selanjutnya itu pembaruan perangkat server dan juga backup system yang berbasis cloud hybrid. Nah, yang terakhir itu peningkatan pendidikan dengan cara itu beasiswa internal untuk pegawai yang melanjutkan S2 di bidang IT. Yang kedua itu workshop rutin untuk semua pegawai IT yang ada di sana. Nah, setelah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kondisi saat ini pada divisi IT Kementerian Perhubungan menunjukkan beberapa gap yang perlu diatasi untuk mendukung visi kementerian, yaitu terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan juga memberikan nilai tambah. Meskipun divisi IT sudah memiliki peran yang penting dalam pengelolaan sistem informasi dan juga infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi. Masih terdapat kekurangan dalam hal kualitas SDM, teknologi, dan juga proses bisnis yang perlu diperkuat. Visi tersebut mengharuskan adanya layanan IT yang andal dan juga aman untuk mendukung berbagai sektor transportasi. Nah, untuk itu, penguatan SDM melalui pelatihan sertifikasi internasional, perbaikan dalam pengolahan proses bisnis, serta peningkatan infrastruktur teknologi yang modern sangat penting agar divisi IT dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal dan juga berdaya saing. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.